teman-teman, ketemu lagi bersama saya Aulia Stefani Purba dengan NIM 19061102227. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, pada pembuatan video kali ini saya dimentori oleh Kak Ronaldo Jeremy Randing dan Kak Renaldi Afandi. Di video kali ini kita akan membahas integritas menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, namun kita akan mengkaitkannya dengan manajemen operasional. Nah, kira-kira apa ya hubungan antara integritas menurut KPK dan manajemen operasional? Yuk disimak! Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis 10 nilai integritas yang diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi. Nah, ke-10 nilai integritas tersebut adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan sabar. Lalu, apa ya kaitannya dengan manajemen operasional? Yang pertama ada jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan sebagai lurus hati atau tidak berbohong. Jujur juga sering diartikan dengan perkataan selaras dengan tindak laku. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita tahu bahwa jujur sangat diperlukan dalam membangun sebuah bisnis. Begitu juga dalam proses manajemen operasional. Jika manajemen operasional tidak jujur dalam pembuatan produk, tentunya hasil dari produk tersebut tidak akan maksimal. Nah, sebagai contohnya, ketika perusahaan mengeluarkan produk baru, perusahaan mengatakan bahwa produk ini sangat baik dalam menghilangkan noda di baju. Namun, kenyataannya, ketika konsumen membeli produk tersebut dan mencobanya, noda di baju tidak hilang. Ini adalah salah satu bentuk ketidakjujuran dari perusahaan yang mengakibatkan nama baik perusahaan hilang di mata konsumen. Oleh sebab itu, manajemen operasional sangat berperan penting dalam pembuatan produk agar hasil dari produk tersebut sesuai dengan keinginan dari perusahaan, yaitu dapat menghilangkan noda pada baju. Kedua ada peduli. Peduli adalah sebuah sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap keadaan dan kondisi sekitar kita. Sebagai contohnya, dalam sebuah perusahaan kita mengenal istilah CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu kontribusi perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial terhadap negara dan masyarakat. Dalam CSR kita mengenal 3P. P yang pertama yaitu people, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. P yang kedua yaitu planet, yaitu tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Dan P yang ketiga adalah profit atau ekonomi. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri adalah sikap seseorang yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Pada definisi kali ini sangat jelas bila kita aplikasikan dalam manajemen operasional. Tentunya setiap karyawan sangat diharapkan oleh perusahaan dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri agar tidak mengganggu karyawan lain, sehingga produk yang kita ciptakan dapat selesai tepat waktu. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri atau taat pada peraturan yang telah disepakati. Salah satu bentuk aplikasi dari integritas disiplin ini adalah menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Ketika kita telah menyelesaikan tugas kita tepat pada waktunya, tentunya ini sangat berpengaruh terhadap konsumen, di mana secara tidak langsung kita telah menjaga ketepatwaktuan produk sampai ke tangan konsumen. Yang kelima adalah tanggung jawab, yang berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab atau menanggung akibatnya. Nah,
Jika rasa tanggung jawab ini dihubungkan dengan manajemen operasional, kita dapat menghubungkannya dengan rasa tanggung jawab terhadap nama baik perusahaan. Sebagai manajer operasional, tentunya kita harus menjaga nama baik perusahaan. Untuk itu, kita harus mendorong diri kita untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas yang diinginkan oleh konsumen, sehingga nama baik perusahaan tetap terjaga dan produk-produk yang kita hasilkan dapat diminati oleh konsumen. Yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan pantang menyerah, dan tidak berhenti apabila target atau tujuan telah tercapai. Salah satu contohnya adalah ketika perusahaan mengeluarkan produk baru. Tentunya manajemen operasional harus bekerja keras dalam mewujudkan produk baru ini. Mulai dari perencanaan produk, memilih target pasar, hingga proses pembuatan produk tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat luas, sehingga perusahaan dapat merasakan keuntungan. Yang ketujuh ada sederhana. Sederhana sama artinya tidak berlebihan, sedang, tidak banyak pernak-pernik, atau lugas. Tentunya sebagai manajer, kita akan sering memberikan pengarahan kepada bawahan atau para karyawan. Nah, sangat diharapkan manajer dapat memberi pengarahan secara lugas dan sederhana agar para bawahan atau pekerja lebih mudah mengerti apa yang dimaksud oleh manajer. Yang kedelapan ada berani. Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, atau dapat diartikan dengan tidak merasa takut. Tentunya sebagai seorang manajer, sikap berani sangat dibutuhkan, apalagi sebagai seorang manajer operasional. Sikap berani sangat dibutuhkan saat mengambil keputusan yang berhubungan langsung dengan produk yang akan dibuat. Namun, sikap berani ini harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab oleh seorang manajer. Sikap berani juga dapat kita gunakan dalam menegur seseorang. Namun, ketika kita menegur seseorang, kita harus mengimbanginya dengan sikap sadar akan posisi kita. Jika tidak diimbangi dengan rasa sadar akan posisi kita, maka sikap berani ini hanya akan menjadi bumerang bagi diri kita dan dapat mengancam posisi kita dalam perusahaan. Yang kesembilan ada adil, yaitu sikap tidak memihak, sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, dan tidak ada yang pilih kasih. Nah, sikap adil sebagai seorang manajer contohnya adalah ketika karyawan melakukan kesalahan, kita harus bertindak seadil-adil mungkin sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan. Tidak ada yang membeda-bedakan antara si A dan si B. Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan. Dan yang ke-10 adalah sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam kondisi atau situasi yang sulit tanpa mengeluh. Nah, sebagai seorang manajer, kita harus sabar. Yang dimaksud dengan sabar di sini adalah kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga kita dapat meminimalisirkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses produksi, sehingga produk yang akan kita hasilkan dapat mencapai hasil yang maksimal. Apa sih manfaat integritas bagi perusahaan? Yang pertama adalah menciptakan reputasi yang baik, di mana ketika kita selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen, tentunya nama baik perusahaan akan terus meningkat. Kedua adalah memiliki pelanggan setia. Nah, karena kita selalu menciptakan produk-produk yang berkualitas, konsumen akan selalu percaya kepada kita dan selalu memberi produk-produk yang kita jual. Nah, gimana teman-teman video kali ini? Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman dalam menambah ilmu tentang manajemen operasional. Jika teman-teman merasa video kali ini sangat bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Nah, di kesempatan kali ini juga saya mengajak teman-teman sekalian untuk tetap hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah agar kita semua tetap boleh produktif di masa pandemi ini. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jauhi kerumunan.
Stay safe, stay healthy. See you!